Dua peserta Siksorogo Lawu Ultra 2025 kategori 15 km di Tawangmangu meninggal dunia akibat serangan jantung pada Minggu 7 Desember. Korban bernama Pujo Kuntoro di kilometer 8 dan Sigit Joko Purnomo di kilometer 12 sempat mendapat pertolongan medis namun tidak tertolong. Rute 15 km didominasi jalur trail berbatu dan tanah melintasi puncak mitis di kawasan pegunungan. Selengkapnya terkait kronologi hingga proses evakuasi dua pelari yang meninggal saat ajang trail run di lereng Lawu ini akan disampaikan jurnalis Tribun Solo Septiana Ayu. Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, dapat saya sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 2025 kemarin, dua peserta event lari Siksorogo Lawu Ultra 2025 ini meninggal dunia di tengah event, di mana keduanya yakni Pujo Kuntoro berusia 55 tahun dan Sigit Joko Purnomo berusia 45 tahun yang merupakan keduanya warga Kabupaten Karanganyar. Di mana menurut Dewan Pembina Siksorogo Tony Harmoko mengatakan kedua korban ini meninggal dunia karena mengalami serangan jantung, di mana keduanya merupakan peserta dari race kategori 15 km, di mana untuk Pujo Kuntoro sendiri meninggal dunia mengalami serangan jantung saat berlari di kilometer 8. Kemudian untuk Sigit Joko Purnomo ini meninggal dunia atau mengalami serangan jantung di kilometer 12. Kemudian berdasarkan keterangan dari kami Hatmoko mengatakan bahwa kedua korban ini sempat diberi pertolongan pertama oleh tim medis dan panitia setempat, di mana diberi oksigen dan segala macam, diberi pertolongan berupa pati jantung, namun nyawa keduanya ini tidak dapat diselamatkan, di mana kemudian jenazah keduanya ini dievakuasi atau menuju ke RSUD Kabupaten Karanganyar. Untuk dari pihak panitia sendiri baru melakukan penelusuran dan akan menyampaikan lebih lanjut terkait kejadian ini. Terpisah dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Hego Prayitno mengatakan bahwa salah satu korban yakni Joko ini meninggal dunia di puncak mitis yang ada di area Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, di mana proses evakuasi jenazah ini dibantu oleh relawan BPBD dan relawan setempat, di mana proses evakuasinya ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dikarenakan memang medan yang berat karena korban berada di puncak mitis. Kemudian selain itu dari relawan juga menghadapi beberapa kendala, yakni jalur yang licin. Namun begitu korban ini dapat dievakuasi oleh relawan menuju ke rumah sakit RSUD Karanganyar. Itu Rima dapat saya sampaikan dari Karanganyar. Ya, Septiana, adakah informasi terkait pemakaman dari dua pelari yang meninggal saat ajang trail run di lereng Lawu ini? Baik, untuk kedua korban atau dua peserta yang meninggal dunia ini diketahui dimakamkan pada hari ini di kediaman masing-masing, yakni yang ada di Kabupaten Karanganyar. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Septiana Ayu, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas.
Lampu kan? Dalam ini, dalam. Dua orang peserta ajang lari Siksoro Golawu Ultra 2025 di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 7 Desember meninggal dunia. Dua peserta tersebut yakni warga asal Karanganyar, Ujo Buntoro, 55 tahun, dan Sigit Joko Purnomo, 45 tahun. Adapun Pujo merupakan aparatur sipil negara Kementerian Agama Solo, sekaligus warga Tegal Winangun, Desa Tegal Gede, Kecamatan atau Kabupaten Karanganyar. Pujo juga dikenal sebagai suami dari salah satu pejabat di pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sementara itu Sigit merupakan warga Jalan Cempaka Baru Timur nomor 7 RT 13 RW 6 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan bekerja sebagai pegawai di Kementerian Pariwisata. Keduanya dilaporkan meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat mengikuti ajang trail run di lereng Gunung Lawu. Dewan Pembina Siksorogo Tony Hatmoko saat dihubungi Kompas.com mengatakan korban bernama Pujo meninggal dunia pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat di kilometer 8. Sementara Sigit Joko Purnomo jatuh sakit di Water Station 2 setelah turun dari Bukit Mitis kilometer 12. Keduanya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Tony menegaskan insiden ini merupakan kejadian pertama sepanjang sejarah penyelenggaraan Siksoro Golawu Ultra. Lebih lanjut, Tony mengungkapkan bahwa ia sempat bertegur sapa dengan keduanya sebelum lomba dimulai. Ia menyebut mengenal kedua peserta itu. Menurut Tony, baik Sigit maupun Pujo dikenal sebagai pelari berpengalaman yang kerap mengikuti event lari jarak jauh. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar Hendro Priyatno mengatakan korban sempat diberi pertolongan pertama berupa pacu jantung. Namun, kondisi korban sudah tidak tertolong. Hendro menambahkan proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam karena medan yang licin akibat hujan sehari sebelumnya. Sementara itu, keduanya akan dimakamkan di rumah duka masing-masing pada Senin 8 Desember 2025. Berdasarkan pantauan Tribun Solo pukul 9 waktu Indonesia Barat, pelayat sudah mulai berdatangan di rumah duka salah satu peserta Siksoro Golawu Ultra, yakni Pujo. Terlihat karangan bunga juga berjejeran di rumah duka di Kelurahan Tegal Gede, Kabupaten Karanganyar tersebut. Sementara itu, dari informasi akun resmi Instagram @siksoro_golawu_ultra, rute kategori 15 km ini didominasi jalur trail hingga 90%. Jalur tersebut berupa kombinasi tanah dan bebatuan di awal hingga kilometer ke-6, lalu berlanjut menuju Puncak Mitis, spot baru pendakian di kawasan Tawangmangu. Tahun ini ajang Siksorogo diikuti setidaknya 5.700 pelari dari dalam dan luar negeri. Total hadiah yang diperebutkan kini mencapai 20 miliar rupiah. Terdapat 7 kategori lomba yakni jarak 7 km, 15, 30, 50, 80 hingga 120 km. Kami membantu dengan sosok almarhum ini. Beliau orang yang baik, supel, ramah dengan teman-temannya, dan dia juga bertanggung jawab. Karena sejak kami mengenal beliau waktu di Kota Surakarta, beliau ini di keuangan selalu disiplin mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, kemudian pelakuannya juga baik, dan selama ini dengan masyarakat pun dia juga baik. Tapi untuk emang sehari-hari memang suka lari olahraga seperti ini ya? Ya, jadi setahu kami pun juga sama. Jadi memang beliau ini sebenarnya hobi olahraga. Ini juga bulu tangkisnya bagus, terus tenis mejanya juga bagus. Jadi hampir lomba-lomba di Kota Surakarta selalu kami ikutkan karena memang beliau ini punya potensi di cabang olahraga. Terus kemudian kalau lari, mungkin di tahun-tahun sebelumnya dia tuh juga sering ikut di event ini. Dengan ini kabar ini bagaimana? Ya, dari kabar ini cukup kaget bagi kami dengan dipanggilnya beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kami semua ikut berduka dan kami juga kaget, nggak nyangka kalau umurnya sampai segini, dan mungkin karena kondisi fisiknya saja yang kurang mendukung untuk pelaksanaan event ini sehingga sampai terjadi seperti ini.
Kalau lari saya kurang tahu, tapi saya sama-sama pemain tenis meja di Kementerian Solo. Kalau Kementerian Agama Solo. sosok almarhum di pekerjaan juga bagaimana? Aktif, Aktif. luar biasa. Nah, ini sangat kehilangan ya Pak. Kalau dapat kabar ini dari awal dari mana Pak? Dari teman-teman. Pak kemudian nama lengkap Saya Bambang Widaya. Bambang Widayanto. Nah, kalau almarhum ini di Kemenak Solo sebagai apa Pak? Bidang keuangan. Kalau almarhum keuangan. Jenengan dari keuangan? Dari penyuluh agama Kristen. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.